Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Apakah sehat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anakku sekalian, pada sesi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang aplikator, yaitu alat yang digunakan untuk pengendalian vektor malaria. Alat semprot yang digunakan untuk pengendalian vektor penyakit malaria. Ada dua jenis alat atau aplikator yang sering dan bisa digunakan dalam upaya pengendalian vektor penyakit malaria, yaitu yang pertama adalah Spraycan Hudson Expert atau Spraycan Hudson Expert. Alat semprot ini merupakan alat semprot produk dari luar negeri dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Sementara alat yang kedua yaitu Spraycan Hansen. Ini merupakan alat Spraycan atau alat yang digunakan untuk penyemprotan pengendalian malaria, merupakan produk dalam negeri. Kedua alat semprot ini memiliki spesifikasi dan kegunaan serta prosedur aplikasi yang sama. Perbedaannya hanya dari sisi asal produk dan mungkin harga yang relatif jauh berbeda. Tapi hal tersebut tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting dari sisi prosedur, aplikasi, dan efektivitas penggunaan alat ini untuk pengendalian vektor penyakit malaria bisa dipertanggungjawabkan. Aplikator ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian vektor penyakit malaria dengan metode kimia, yaitu metode penyemprotan dalam rumah atau lebih dikenal dengan istilah indoor residual spraying atau disingkat dengan IRS. Untuk keberhasilan kegiatan penyemprotan dengan metode ini, maka pengetahuan tentang alat tersebut harus benar-benar dipahami, terutama terkait tentang bagaimana cara kerjanya, bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada, dan bagaimana cara pemeliharaannya. Baik, akan kita kupas satu persatu komponen-komponen dari alat Spraycan ini. Secara garis besar, bagian-bagian dari alat semprot ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian tangki atau disebut dengan istilah tank assembly. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian pompa. Yang ketiga bagian selang dan klep pembuka dan penutup arus larutan. Selang ini lebih disebut dengan istilah pipa karet. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang keempat adalah bagian pipa penyambung dan nozzle atau dengan sebutan extension tube and nozzle. Ini yang dimaksud dengan bagian tangki. Tangki ini berfungsi untuk menampung bagian larutan insektisida
yang akan kita semprotkan nantinya. Larutan ini adalah merupakan gabungan, nantinya adalah gabungan atau campuran antara air dengan insektisida, tergantung dari insektisida apa yang digunakan. Kemudian ini bagian yang kedua, yaitu bagian pompa. Yang terlihat di gambar ini adalah tangkai pompa. Tapi kalau kita buka nantinya, tangkai pompa ini dilengkapi dengan tabung dan perangkat lainnya atau komponen lainnya yang ada di dalam tabung pompa itu sendiri. Bagian yang ketiga adalah selang atau pipa karet yang terhubung dengan bagian klep pembuka dan penutup arus larutan. Jika ditekan klep ini, maka larutan akan keluar. Sementara jika dilepas, maka larutan tidak akan keluar atau tertutup. Dan yang keempat, bagian pipa penyambung. Pipa penyambung ini terbuat dari bahan stainless steel atau bahan anti karat. Kemudian di bagian ujungnya itu dilengkapi dengan nozzle. Ini gambar bagian-bagian secara detail. Mohon maaf, mungkin gambarnya agak sedikit buram sehingga tidak begitu jelas untuk kita pahami atau bisa kita baca. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, itu adalah penjelasan dari bagian-bagian kecil atau komponen-komponen kecil yang ada di alat ini. Baik, akan kita jelaskan satu persatu dari bagian per bagian. Untuk bagian tangki, secara garis besar ada 6 komponen besar yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah bagian tangki itu sendiri. Kapasitas tangki dari alat ini adalah maksimal 8,5 liter. Kalau kita perhatikan nanti di alat, itu ada batas tanda panah. Itu adalah batas dari maksimal larutan yang harus kita masukkan ke dalam tangki. Kemudian yang kedua adalah sabuk penyandang atau solder strap. Sabuk ini adalah fungsinya untuk kita menyandang atau memikul atau istilah lain menggendong alat ini. Sabuk ini bisa di-setel lebar kecilnya atau panjang pendeknya menyesuaikan nanti dengan postur tubuh dari tenaga penyemprot. Kemudian yang ketiga adalah rantai pengikat atau cover chain, yaitu rantai yang mengikat atau memegang tutup tangki. Sehingga pada saat kita membuka atau melepas tutup tangki dari tangkinya, maka tutup tangki itu tidak akan terlepas karena terikat oleh rantai pengikat ini. Kemudian yang keempat adalah tutup tangki, yaitu tutup tangki plus handle-nya. Jadi ada handle atau pegangan tutup tangki yang bisa untuk membuka dan mengunci tutup tangki, dimana pada saat kita tutup dengan cara posisinya dilintangkan atau posisi melintang, itu akan mengunci tutup tangki sehingga tidak jatuh ke dalam tangki. Kemudian yang kelima adalah karet gasket atau cover gasket, karet yang melingkari tutup tangki. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran. Jadi pada saat kita pompa, tekanan sudah ada berada di dalam tangki itu tekanan gas di dalam tangki tidak akan keluar karena tertahan atau ditahan oleh karet gasket ini.
Kemudian yang terakhir dari bagian tangki ini adalah pipa saluran atau deep tube. Pipa saluran ini berfungsi untuk keluarnya larutan atau mengeluarkan larutan dari tangki. Pipa saluran ini nanti berhubungan langsung dengan bagian yang kedua dari alat semprot ini, yaitu bagian selang dan klep pembuka penutup larutan. Oke, kita lanjut bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu bagian pompa. Komponen-komponen yang harus kita perhatikan dari bagian pompa ini ada 7. Yaitu yang pertama tangkai pompa dan handle-nya. Yaitu seperti bentuk T. Kalau kita perhatikan di gambar tadi, fungsinya nanti adalah untuk memompa. Jadi nanti tangkai pompa itu tinggal kita pegang, kita tarik dan kita tekan untuk pemompaan. Kemudian bagian yang kedua adalah karet penahan benturan saat memompa atau bumper pad. Jadi ini fungsinya adalah untuk menahan benturan antara besi sama besi, ya, pompa dengan tangki gitu kan, sehingga pada saat kita memompa itu tidak terjadi benturan karena tertahan oleh karet penahan benturan ini. Kemudian yang ketiga ada kunci pompa untuk menahan handle naik ke atas. Jadi fungsi dari kunci ini adalah pada saat setelah kita melakukan pemompaan selesai, itu kunci ini kita tarik atau kita letakkan pada posisinya sehingga berfungsi untuk mengunci, sehingga nantinya tangkai pompa tidak akan naik ke atas atau lepas ke atas karena tekanan dari gas yang ada di dalam tangki. Kemudian yang keempat adalah pegas penahan benturan saat pompa ditarik. Jadi ada per bahasa kita, ya, pegas itu fungsinya juga adalah untuk menahan benturan. Kemudian nanti di ujung dari tangkai pompa itu nanti akan kita temukan yang namanya kulit pompa untuk menghasilkan udara atau letter cup. Atau kalau bahasa kita, kalau yang punya lampu petromak atau lampu zaman dahulu kala, itu istilahnya sering dikenal dengan istilah pakin. Itu adalah kulit pompa yang fungsinya untuk menghasilkan udara pada saat kita melakukan pemompaan. Kemudian yang keenam masih di bagian ujung dari pompa, itu khususnya di bagian tabung pompa itu nanti ada klep pompa. Klep pompa ini fungsinya adalah untuk menyalurkan udara ke tangki dan mencegah udara masuk ke silinder. Jadi klep ini berfungsi untuk menahan dan menyalurkan udara dari tabung pompa. Kemudian yang ketujuh adalah silinder pompa atau tabung pompa, yaitu tabung silinder yang berfungsi untuk sebagai tempat atau dudukan dari tangkai pompa, sehingga menjadi satu kesatuan. Saat dilakukan pemompaan itu akan menghasilkan udara atau tekanan di dalam tangki. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang ketiga, yaitu bagian selang dan klep pembuka dan penutup arus larutan. Ada beberapa komponen atau bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah klep pembuka atau penutup arus larutan. Ini merupakan handle atau klep pembuka dan penutup arus larutan. Bila handle ini kita tekan, maka larutan akan keluar memancar. Sedangkan apabila kita lepaskan atau tidak kita tekan, maka larutan di dalam tangki tidak akan keluar melalui nozzle.
Kemudian bagian yang kedua atau komponen yang kedua dari bagian ini adalah selang karet dan saringan. Selang karet panjangnya lebih kurang 1,5 meter, fungsinya untuk menyalurkan cairan larutan yang ada di dalam tangki menuju ke pipa pemancar. Jadi selang ini nanti berhubungan langsung dengan klep dan pipa yang ada di dalam tangki. Kemudian yang kedua ada saringan atau strainer. Fungsinya adalah untuk menyaring larutan sebelum dikeluarkan. Jadi kalau dalam proses memasukkan larutan ternyata masih ada kotoran atau sampah-sampah kecil yang terlewatkan, maka dengan adanya saringan ini sampah atau barang-barang yang masuk itu tidak bisa lewat untuk masuk ke dalam selang dan pipa penghantar larutan nanti pada saat akan disemprotkan. Kemudian kita lanjut pada bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, yaitu bagian pipa penyambung atau extension tube, yaitu berupa satu batang pipa yang fungsinya adalah nanti untuk menyalurkan larutan yang ada di dalam tangki. Kemudian yang kedua adalah nozzle tip atau nozzle dengan kode 8002 EHSS. Ini merupakan nozzle tempat larutan memancar. Bentuk pancarannya itu seperti kipas, melebar dengan sudut pancaran sekitar 80 derajat. Itu kode dari 8002. 80 itu artinya adalah sudut pancarannya sebesar 80 derajat, sedangkan 02 itu adalah jumlah volume larutan yang keluar per menitnya, yaitu 0,2 galon per menit. Atau kalau kita compare ke dalam cc atau mililiter itu menjadi sekitar 757 cc per menit pada tekanan lebih kurang sekitar 40 psi atau per square inch. Ini gambar detailnya bagian-bagian apabila nanti kita melakukan praktek bongkar pasang, maka kita akan menemukan komponen-komponen kecil dari tiap-tiap bagian besar tadi. Bagian tangki, pompa, selang dan handle, pembuka penutup larutan, sama pipa penghantar dan nozzle. Jadi kalau kita bongkar satu persatu nanti kita akan menemukan komponen-komponen kecil dari alat semprot ini. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui beberapa bagian komponen-komponen dari spray can ini, maka ada beberapa pengetahuan yang perlu kita perhatikan terkait dengan aplikasi alat ini nanti dalam upaya pengendalian vektor penyakit malaria. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar alat semprot ini bekerja dengan sempurna. Yang pertama, pencampuran insektisida dengan air. Jadi insektisida yang kita campur nanti dengan air untuk membentuk suatu larutan itu harus homogen, harus merata. Jadi harus benar-benar kita aduk agar larutan itu menjadi satu atau homogen. Kemudian yang kedua, pemompaan atau pemberian tekanan. Jadi dalam melakukan pemompaan harus sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu kita tarik habis tangkai pompa dan kita tekan sampai habis atau mentok. Dan pemompaan ini nanti harus dilakukan sesuai dengan kondisi dari alat yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan spray can.
Jadi apabila kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pengendalian, apalagi menggunakan larutan insektisida, maka sebelum kita simpan sebaiknya harus kita bersihkan. Dan cara membersihkan spray can juga harus kita perhatikan sesuai dengan standar operasional prosedurnya, karena terkait nanti dengan insektisida atau bahan pestisida yang harus kita kelola. Keempat, kerusakan. Jadi dengan tadi kita sudah mengetahui beberapa bagian komponen yang ada dari 4 bagian besar alat ini, maka kita harus tahu gejala-gejala atau tanda-tanda yang terjadi apabila ada kerusakan dari bagian-bagian atau komponen dari alat ini. Kemudian yang kelima, penggantian spare part atau suku cadang. Kalau kita melakukan pembelian alat ini, biasanya dilengkapi dengan suku cadang. Ada bagian-bagian atau komponen-komponen kecil yang biasanya pada waktu tertentu nanti akan mengalami aus atau rusak, sehingga perlu untuk kita ganti dengan spare part atau suku cadang yang baru. Kemudian yang keenam adalah penggantian nozzle tip secara berkala atau setelah 3 siklus. Karena nozzle ini punya fungsi yang sangat vital, yaitu berhubungan langsung dengan berapa banyak atau volume larutan yang keluar. Jangan sampai nanti kita tetap menggunakan nozzle tip yang sudah rusak sehingga larutan yang keluar itu sudah tidak standar lagi. Seperti yang tadi disampaikan, kalau kita melakukan penyemprotan selama 1 menit, itu larutan yang keluar adalah lebih kurang sekitar 757 cc atau mililiter atau 0,2 galon. Ini beberapa foto atau gambar aplikasi penyemprotan menggunakan aplikator atau spray can tadi. Ini akan kita praktekkan nantinya pada saat kita melakukan praktek aplikasi penyemprotan dengan metode IRS. Kita punya lahan yang nanti kita akan praktek langsung untuk mengaplikasikan bagaimana cara penyemprotan metode IRS untuk pengendalian vektor penyakit malaria. Itulah beberapa hal materi yang dapat Bapak sampaikan pada sesi kali ini terkait aplikator atau alat semprot yang bisa digunakan dalam upaya pengendalian vektor penyakit malaria. Semoga materi tersebut bisa memberikan pengetahuan mendasar bagi Anda semua dalam persiapan untuk praktek bongkar pasang nantinya dan aplikasi penyemprotan malaria. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.